Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'a hudahu wa walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amma ba'd. Bapak-bapak jamaah sholat maghrib, jamaah Masjid Al-Ikhlas, jamaah kajian fikih 4 mazhab rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini insya Allah kita bahas tentang berbicara saat melaksanakan sholat, ya para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kalau dilihat dari sisi hukum, Pak, ulama sepakat bahwa berbicara setelah takbiratul ihram, ya, atau saat sholat itu hukumnya haram alias membatalkan sholat. Seperti itu. Nah, yang melandasi diantaranya adalah surah Al-Baqarah ayat 238. Ujung ayatnya berbunyi waqumu lillahi qanitin. Qanit itu artinya tidak berbicara. Kumu itu dari kata qiyam, Pak. Artinya sholat, makanya sholat malam, ya Pak, disebut qiyamul lail. Waqumu, dan sholatlah kalian lillahi, karena Allah, qanitin, dalam kondisi kunut, tidak berbicara. Nah, ada asbabun nuzulnya para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Hadis Bukhari Muslim, Pak, muttafaq alaih dari Zaid bin Arqam. Qala Zaid bin Arqam berkata, kunna dulu, ya, natakallamu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi shalah. Ya, kami ini jadi makmumnya Rasulullah saat sholat, walaupun sudah sholat masih ngobrol. Ya, saya bayangannya kalau zaman sekarang tuh di majelis ilmu, Pak, pengajiannya sudah jalan, ngobrolnya masih jalan, nah gitu, seperti itu. Zaman dulu itu sudah takbir juga masih ngobrol, Pak. Itu pernyataan Zaid bin Arqam. Yukallimur rajulu minna sahibah, ya, ila jambih. Jadi antara samping-sampingan itu ya sambil sholat sambil ngobrol, seperti itu. Di Allahu Akbar kalau orang kita, ya Pak, tadi kamu datang jam berapa, kayak gitu. Itu lagi sholat, agak terlambat sih pas qomat. Nah, itu ngobrol biasa tuh, Pak, seperti itu. Sampai turun ayat apa? Waqumu lillahi qanitin. Ketika disuruh kunut, fa umirna bisukut, kami diperintahkan untuk diam. Wa nuhina anil kalam, dan kami dilarang ngobrol saat sholat. Maka saat itu ngobrol membatalkan sholat. Ada hadis lain para jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, riwayat Imam Muslim dalam Sahih Muslim dari Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami.
Kata Muawiyah, baina ana usolli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari kami sholat bareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idz atosha rajulun minal qaumi. Tiba-tiba di antara yang sholat itu ada yang bersin, Pak, seperti itu. Maka Muawiyah jawab, yarhamukallah. Yarhamukallah itu artinya apa? Semoga Allah merahmatimu. Seperti itu. Nah, dari kata rohima. Kamunya siapa para jamaah? Yang bersin. Sehingga kalau dalam gramatika itu, Pak, ada orang pertama saya, ada orang kedua kamu, ada orang ketiga dia. Kalau sayanya manusia, yang ngomong manusia, kamunya manusia juga, berarti itu namanya apa? Obrolan. Seperti itu. Walaupun isinya doa. Sehingga ucapan yarhamukallah itu membatalin sholat, ya Pak. Seperti itu. Cuman saat itu Muawiyah belum paham, sehingga kemudian ditegurlah para sahabat dengan cara dilirik. Ya, faromanil qaumu bi absorihim. Ya, mereka pada melirik saya. Ya karena Muawiyahnya nggak ngerti, malah ngobrol, Pak, malah jawab wasakla Umayyah, wasukla Umayyah. Ini bahasa kalau dalam Jawa itu namanya sambat-sambat, ya Pak. Nudbah kalau dalam ilmu nahwu itu seperti itu. Makanya ada haknya. Wahai ibuku, gitu tuh Pak. Makanya kemudian ya bahasa halus ibuku itu apa, Pak? Ummah. Bahasa halus bapakku apa? Abah. Itu bahasa Arab itu. Jadi kalau pelan ada hak nudbahnya, berarti dia sedang memanggil dengan cara halus. Ya, kalau biasa apa? Abi atau abuya gitu. Karena ya-nya boleh sukun, boleh fathah. Seperti itu. Itu ya apa? Ya bahasa Arab, cuman kadang jadi bahasa Indonesia. Kadang ada yang panggil bapaknya apa? Abi. Ada yang panggil bapaknya apa? Abuya. Ada yang panggil bapaknya apa? Abah. Artinya sama, bapakku. Seperti itu. Nah, cuman biasanya ya kalau ada haknya itu tanda lembut tuh. Tanda ya apa ya kalau kata orang Jawa sambat-sambat gitu, Pak. Nah, wasukla Umayyah ya. Jadi aduh ibuku seperti ibuku yang kehilangan anak kayak gitu ya. Sebenarnya sih bahasa ini saja kayak gitu. Ngomong tuh Muawiyah, masya'nukum tanzuruna ilayya. Lagi sholat itu, Pak. Kalian kok ngeliatin saya? Kenapa? Salah saya apa? Gitu kan, seperti itu. Sama sahabat diapain, Pak? Ditepukin pakai apa? Nepuk paha mereka sendiri ya. Itu tandanya apa berarti? Suruh. Sebab kalau ya batal kan keluar suara seperti itu. Makanya nepuk tuh. Ditepuk pahanya seperti itu. Sadar Muawiyah bahwa ini suruh diam. Selesai sholat para jamaah rahimani wa rahimakumullah ya. Rasul ngomong, Pak, ya ini singkat saja ya. Kata Rasul, Muawiyah ini sholat, nggak boleh apa? Ngobrol. Ya, sholat itu isinya apa? Doa, zikir, bacaan Al-Quran. Cuman walaupun yarhamukallah ini doa, problemnya kamunya manusia. Seperti itu. Sehingga para jamaah ya, kalau ada suara keluar
isinya satu, bukan bahasa Arab. Berarti kalau bukan bahasa Arab tuh bisa terjemah doa, ya Pak, bisa terjemah zikir, bisa terjemah Al-Quran. Misalnya pas sujud, ya Allah sembuhkanlah diriku, kayak gitu. Tapi sampai keluar suara. Nah, semacam ini karena terjemah tidak menggunakan bahasa Arab, maka disebut pembicaraan, membatalkan sholat. Makanya dulu tuh pernah bahas kunut nazilah tentang apa? Palestina. Palestina itu ya Pak, ada bahasa Arabnya Filastin, ada Filistin. Tapi kalau Palestina bukan bahasa Arab. Sehingga kalau ada orang kunut nazilah Allahumma ansur ikhwananal muslimina fi Palestina, ya batal sholatnya. Seperti itu. Sebab Palestina bahasa Indonesia. Sama lagi doa doa kunut nazilah, ya Allah selamatkanlah saudara kami. Ya, kan masalah itu. Seperti itu. Maka kemudian doanya, zikirnya ya Pak, sama bacaan Qur'annya tidak boleh menggunakan terjemah, harus aslinya. Tapi kalau kemudian doa apapun ya Pak, Rasul itu memerintahkan atilu as-sujud fa innahu qaminun an yustajaba lahu, panjangkan sujudnya, lamakan. Seperti itu, karena sujud itu ya waktu di mana Allah mengabulkan doa. Sehingga kalaupun diucapkan misalnya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, itu tidak membatalin sholat Pak. Walaupun keluar suara, asal isinya apa? Doa. Pas sujud baca Quran, batalin sholat enggak? Enggak, cuman makruh karena bukan tempatnya. Seperti itu. Pokoknya kalau doa, zikir, baca Quran itu tidak membatalkan sholat. Seperti itu. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, lalu kita bahas batasan berbicara yang membatalkan sholat ya Pak. Para ulama itu sepakat Pak bahwa batasan berbicara yang membatalkan sholat itu adalah 2 huruf. Keluar suara isinya 2 huruf. Contohnya apa? Uf, hus. Nah itu membatalin sholat. Saya kasih pemahaman biar masuk ya Pak. Sholat itu isinya 3 Pak. 1 hati, namanya niat. Sehingga sholat yang enggak ada niatnya, sholatnya batal. Nah, ulama mengatakan bahwa niat itu saat takbiratul ihram, seperti itu. Jadi pas takbiratul ihram, Allahu Akbar, di hatinya tuh hadir, ya Allah ini sholat maghrib. Seperti itu. Untuk ditentukan itu jenis sholat apa. Nah itu sifatnya ada dalam hati. Mazhab Hambali sebelum Allahu Akbar, jadi ya Allah sholat maghrib, Allahu Akbar. Tapi kalau dari rumah bukan, dan itu sudah pernah dibahas ya, seperti itu. Yang kedua gerakan Pak, namanya fi'li. Ada sedekap, ada ngangkat tangan, kedua tangan, ada ruku, ada sujud, itu gerakan-gerakan sholat. Yang ketiga apa? Ucapan. Ucapan itu apa? Keluar suara. Seperti itu. Jadi keluar suara tuh bapak ibu, ada ibu-ibunya. Keluar suara itu bukan jahar Pak. Jahar itu kalau keluar suara terdengar samping. Seperti itu.
Jadi kalau dalam hati namanya bukan ucapan. Dianggap berucap itu kalau keluar suara. Cuman keluar suara itu ada yang terdengar sendiri namanya sir, tapi keluar suaranya. Ada yang terdengar samping namanya jahar. Seperti itu. Sehingga ada orang, saya bingung kayak gitu, nggak boleh menjaharkan niat itu kayak gitu. Niat itu nggak jahar, nggak sir. Niat itu perbuatan hati. Cuman ulama berbeda pendapat tentang mengucapkan niat, bukan menjaharkan. Apa makna mengucapkan tuh? Niatnya dikeluarkan lewat jalur suara. Itu namanya melafadkan atau mengucapkan, bukan menjaharkan. Seperti itu. Sehingga kemudian ya bingungnya gini, sudah nyalain istilahnya salah lagi kan, seperti itu. Makanya kalau kemudian menyalahkan ya diteliti dulu kan bahasanya, dipilih-pilih, biar kemudian nyalahin orang tapi dianya sendiri salah, seperti itu. Nah, baik para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi disebut qauli atau ucapan itu apa? Keluar suara. Nah, keluar suara ini kalau bukan zikir ya Pak, bukan bacaan Quran dan bukan doa, itu disebut kalamun nas, obrolan manusia atau ucapan manusia lah, seperti itu. Nah, 2 huruf saja batalin sholat. Alasannya apa? Dalam bahasa Arab itu kalimat itu kan atau kata itu kan dibagi 3, 1 isim, 2 fiil, 3 huruf. Nah, 3 kalimat ini Pak enggak ada yang 1 huruf. Semuanya minimal 2 huruf. Kalaupun ada 1 huruf itu enggak asli. Kalau dalam ilmu shorof itu melalui proses iklal. Contohnya apa? Qi. Qi itu 1 huruf, qaf harokatnya kasroh. Itu punya makna, artinya jagalah. Ya, fi'il amar, qiya'u. Makanya ada ayat u anfusakum wa ahlikum naro. Seperti itu. Tapi aslinya bukan qi, Pak. Aslinya iuqi. Karena proses iklal jadi tinggal qi. Seperti itu. Karena bahasa Arab itu minimal apa? 2 huruf. Sehingga para ulama itu mengatakan 2 huruf dipahami tidak dipahami itu sudah dianggap kata membatalin sholat. Seperti itu. 1 huruf dipahami berarti ini 1 huruf yang telah melalui proses iklal, maka dianggap kata juga. Sehingga 1 huruf dipahami, 2 huruf tidak dipahami, dan seatasnya membatalkan sholat. Sumbernya apa para jamaah? Tafsir hadis larangan berbicara itu pakai definisi bahasa, Pak. Jadi Quran hadis itu para jamaah rahimani wa rahimakumullah ya, sebagai dalil itu mustolahnya, kalau orang sekarang bilang adagium ya Pak, istilahnya itu ditafsiri lewat 3 jalur para jamaah ya. 1, kalau memang bisa ditafsiri ada ayat lain atau hadis lain, maka itu yang dipakai namanya tafsir syar'i. Seperti itu. Saya kasih contoh begini para jamaah. Misalnya ada ayat wa aqimus sholah wa atuz zakah. Sholat itu dijelaskan nggak Pak dalam hadis? Dijelasin sama Rasul, idza qumta ila sholah fakabbir. Kalau sholat ucapkan Allahu Akbar. Summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Komplit itu dijelaskan. Dari mulai takbiratul ihram sampai
salam. Sehingga tafsiran sholat itu apa? Pakai hadis tadi. Padahal makna sholat secara bahasa apa? Doa. Sehingga kalau orang sudah berdoa belum dianggap mendirikan sholat. Sebab tafsiran sholatnya apa? Pakai hadis seperti itu. Nah ada lagi yang tafsirannya nggak bisa Pak, pakai Quran, pakai hadis, karena nggak pernah dijelasin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Contohnya apa? Ayat Quran bab wudu, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Ya, kata Allah, wahai orang beriman, kamu kalau sholat wudu ya, wudu itu basuh muka. Nah muka ini tidak pernah dijelasin Rasul batasannya apa. Tidak pernah dijelaskan dalam Al-Quran batasannya bagaimana, adanya di mana? Di bahasa Arab. Sehingga tafsiran muka itu dari tempat tumbuhnya rambut sampai dagu, dan dari telinga sampai telinga itu adanya di bahasa Arab. Yang ketiga Pak, di Quran nggak ada, di hadis nggak ada, di bahasa nggak ada, adanya di tradisi. Sehingga tafsirnya pakai apa? Pakai tradisi. Contoh, ya wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Salah satu kewajiban suami sama istri itu apa? Memberi makan, Pak. Namanya nafkah. Memberikan pakaian, memberikan tempat tinggal. Apa tafsiran makannya? Oh, Rasulullah makannya kurma, jadi istrinya dikasih kurma. Akhirnya salah paham, Pak. Mertuanya nanya, nak udah makan belum? Belum, baru makan kurma. Seperti itu. Sama roti. Sehingga kemudian tafsiran memberi makannya itu tradisi. Kalau dianya orang Padang ya mungkin dikasihnya nasi Padangan kayak gitu. Ya, Pak. Kalau orangnya orang Tegal ya dikasihnya warteg kan kayak gitu. Namanya juga kalau Betawi apa Pak? Nasi uduk. Nah itu namanya tafsiran tradisi para jamaah. Nah pembicaraan itu tafsirannya bukan pakai hadis, tapi pakai apa? Bahasa Arab. Dianggap pembicaraan apa? Ketika keluar suara isinya 2 huruf Pak, atau lebih. Sehingga orang sholat ngeluarin suara isinya 2 huruf, sholatnya batal. Cukup dulu kali ya, biar ada diskusi. Ya monggo, ya nanti gampang lanjut lah kalau tidak ada. Jangan, kalau ada yang mau tanya nggak apa-apa. Tadi ditegasin Pak Ustadz yang suara tadi yang sir tapi tidak mengucap pada saat kita dibaca. Nah ini saya tuh pernah ditanya gini ya Pak. Ada tetangga saya Ustadz kalau sholat itu berisik kayak gitu, ganggu. Terus saya jawab itu lebih baik daripada diem. Sebab diem itu batalin sholat Pak. Seperti itu gini. Nggak keluar Allahu Akbar. Padahal Allahu Akbar itu hukumnya apa? Wajib. Namanya takbiratul ihram. Seperti itu. Ya cuman kurang baik, makruh Pak, sebab mengganggu samping. Sebab yang sifatnya ucapan tidak bisa diganti pakai hati. Baca doa iftitah enggak? Baca dalam hati. Ya bukan baca namanya. Namanya baca itu mengeluarkan suara. Ya Pak. Kalau Quran itu harus keluar suara para jamaah. Kalau enggak keluar suara bukan baca Quran Pak namanya. Tadabbur. Seperti itu. Sehingga
Udah hatam Qur'annya, hatam, tapi bacanya diliatin itu. Ya enak, tinggal dikebet-kebet, selesai kan. Seperti itu namanya bukan baca Qur'an, ngeliatin Al-Qur'an para jamaah. Yang namanya baca itu Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, itu baca para jamaah. Sehingga ada larangan baca Al-Qur'an bagi siapa Pak? Orang junub. Tapi kalau dalam hati ya sah-sah saja. Karena dalam hati itu bukan bacaan. Seperti itu. Karena keluarnya dari mulut dan isinya suara, maka ada istilah apa? Makhraj. Tempat keluar huruf di situ. Ada jauf, ada lisan, ada halqun, ada syafatani, ada khaisum, dan semacam itu. Sehingga terkadang para jamaah ya lagi sholat duhur, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu mending Pak daripada apa? Diam aja yang nggak baca Fatihah. Saya munculin hadis ya para jamaah. Ya dulu pernah dibahas sih Pak. Nah sini nih. Nah ini nih, kelihatan ya Pak ya? Rasul cerita ya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Asbihani ya Pak. Hadisnya Hasan ini. Dari Abu Hurairah, ada orang 60 tahun sholatnya nggak diterima Pak. Bukan setahun, 60 tahun. Tapi ya masih mending, berarti apa dia? Ahli sholat daripada yang enggak sholat, kan kayak gitu. Kalau bicaranya mending-mendingan seperti itu. Sehingga kalau dihisab di hari kiamat itu, kamu sholatnya enggak sah, tapi saya kan sudah berusaha ya Allah pengen sholat, gitu Pak. Daripada yang mengingkari sholat. Cuman kan nanti ditanya kenapa enggak mau belajar. Itu problemnya. Seperti itu. Salah satu kemudian orang tidak sah sholatnya itu, ya saya sering berulang-ulang, gara-gara apa Pak? Gara-gara kewajibannya tidak dilaksanakan. Sehingga di hadis ini Bukhari Muslim ini ya, ada seorang laki-laki datang ke masjid, terus kemudian sholat 2 rakaat mungkin, terus kemudian selesai sholat datang ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama Rasul dibilangin apa? Irji fasolli fa innaka lam tusolli. Jadi cirinya apa? Batal atau tidak batal itu sama Rasul disuruh ulang. Kalau softnya berantakan itu nggak batal sholatnya, berpotensi hilang pahalanya. Buktinya apa? Ada sahabat Nabi softnya berantakan, namanya Abu Bakr. Sama Rasul dibilangin apa? Zadaqallahu khirsan wala ta'ud. Kata Rasulullah, besok jangan kayak gini lagi ya. Tapi sholatnya nggak disuruh diulang. Berarti tandanya apa? Sah. Seperti itu. Sama kayak lagi saum Pak, terus nggunjingin orang, batal nggak saumnya Pak? Enggak, orang nggak makan nggak minum. Tapi ngarep pahalanya susah, sebab gunjing itu berpotensi menghilangkan pahala di situ.
Jadi urusan batal dan tidak diterima itu hal berbeda. Nah, kenapa salah diajarin sama Rasul apa? Iza kumta ila sholah, kamu kalau sholat fakabir, bertakbirlah. Bertakbir itu apa? Allahu Akbar, kan gitu. Kalau ini namanya apa? Ngangkat tangan, bukan takbir. Seperti itu. Namanya raf'ul yadaini, ngangkat kedua tangan. Makanya kalau lagi aksi itu kan takbir, gini aja, yang nggak nyambung, Pak. Takbir itu apa? Allahu Akbar, kan kayak gitu. Sehingga harus keluar tuh suara Allahu Akbar. Kalau ngangkat tangan saja, mulutnya diam, ya batal sholatnya. Kalau dilihat Rasul sama Rasul disuruh diulang. Jadi kadang Pak, ya sebenarnya sih kurang bagus sholat berisik tuh. Tapi mikirnya kadang lebih baik daripada sholat diem gitu. Sebab di sholat itu ada yang wajib diucapkan. Di situ. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi para jamaah? Itu bagaimana agar tidak batal yang mengingatkan karena memang pasti keluar suara. Baik, Bapak Ibu ya rahimani wa rahimakumullah, terkait apa? Mengingatkan imam ya Pak. Mengingatkan imam itu ya biasanya kalau laki-laki diperintahkan untuk bertasbih, Pak. Bertasbih itu bukan ngingetin imam para jamaah, tapi zikir. Saya kasih analogi gini, ya. Kalau ada orang lagi main judi nih Pak, sama mabok-mabokan, ya pengennya saya, kalau saya sebagai misalkan dianggap ustadz ya Pak, bubar, kan kayak gitu. Seperti itu. Jangan maksiat di tempat sini. Kan pengennya seperti itu. Cuman mau ngomong kayak gitu tuh, aduh gimana ini? Tampangnya serem-serem kan, seperti itu. Boleh nggak Pak, saya kemudian misi lagi pada apa? Boleh nggak seperti itu Pak? Nggak boleh. Takut nanti kata tukang judinya, wah iya, Pak Ustadz aja senyum sama kita, berarti judi boleh tuh kayak gitu. Makanya Rasul itu ngomong, kalau nggak sanggup dengan lisan dan tangan, ya pakai hati. Pakai hati itu apa? Cemberutlah, ingkarlah, seperti itu. Jangan senyum, sebab senyum dengan kemaksiatan maksiat para jamaah. Maka salah satu caranya nyindir Pak. Astaghfirullahalazim, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kullu nafsin za'iqatul maut. Itu kan niatnya baca Quran, nyindir itu. Seperti itu. Nah, bacaan tasbih itu niatnya zikir. Apa artinya makna subhanallah para jamaah? Maha suci Allah. Dari apa? Dari lupa. Subhanallah, Allah mah nggak pernah lupa. Allah maha suci dari sifat lupa. Nggak ngingetin imam, itu zikir aja. Subhanallah, imamnya yang kesindir. Oh iya, jangan-jangan saya yang lupa. Gitu Pak caranya. Jadi ngucapin subhanallah itu niatnya apa? Zikir, bukan ngingetin imam. Kalau murni ngingetin imam, ulama sepakat batal. Tadi subhanallah tujuannya kan ngingetin imam. Iya, Ustaz. Tapi kalau kemudian murni ngingetin imam, tapi kalau kemudian niatnya dua-duanya, yang ngingetin imam ya zikir, jumhur mengatakan nggak batal, sebab menang niat zikirnya.
Kenapa menang niat zikirnya? Kan subhanallah kamunya bukan manusia. Sedangkan niatnya berzikir. Tapi kalau niatnya murni ngingetin imam, itu ada kalimat yang terbuang, Pak. Pak Imam, kamu lupa subhanallah gitu. Nah, maka kemudian niat mengingatkan imam itu merubah zikir menjadi obrolan. Seperti itu. Sama kayak baca Al-Quran. Maka sebaiknya kalau orang-orang dulu ya Pak, imam itu ada penggantinya tuh Pak, satu tuh Pak. Penggantinya ini hafal Quran. Seperti itu. Sehingga kalau imamnya salah tuh nggak saling saut. Sebab kalau saling saut misalnya gini nih. Sayaqulu sufaha'u minan nasi mawallahum tuh ngomong apa itu Pak? Kalau disebut dia lagi baca Quran, namanya bacaan Quran itu utuh satu ayat. Kalau disebut zikir apa mawallahum itu? Seperti itu. Maka sebaiknya ngingetin imam itu kalau imamnya salah dibaca satu ayat. Niat baca Al-Quran. Seperti itu. Terus imamnya kalau ada yang baca Quran ya jangan nyaingin. Diam. Berarti ada yang salah di dianya. Seperti itu. Misalnya sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihimul ladzin. Nah, itu kan misalnya salah. Makmumnya mulai itu ngomong satu ayat. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriqu wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Niatnya apa? Baca Quran. Imamnya juga enak, tapi kalau saut-sautan bingung Pak imamnya. Ini ngomong apa, ini ngomong apa. Pastikan keluar suara itu satu bacaan Al-Quran. Kalau bacaan Quran itu satu ayat. Yang kedua apa? Zikir. Sehingga kemudian subhanallah itu boleh. Ya. Yang ketiga apa? Doa. Seperti itu. Sehingga doa macam-macam dalam sholat itu asal di tempatnya boleh. Allahumma ansur ikhwananal muslimina fi Palestina itu kira-kira sahabat Nabi siapa yang doanya kayak gitu ya Pak? Tidak ada. Imam 4 mazhab enggak ada Pak. Sebab saat imam 4 mazhab ada, Palestina belum ada. Apalagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul itu kenalnya bukan Palestina tapi apa? Syam. Seperti itu. Sehingga kalau di tempatnya ya sah-sah saja. Asal di tempatnya. Seperti itu. Jangan kemudian waktunya tasbih baca Al-Quran. Itu yang jadi masalah ya. Yang kedua, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kalau perempuan apa Pak? Nepuk. Kenapa? Karena ada firman Allah, fala yakhda'na bil qawli fayatma'allazi fi qalbihi marad. Wahai perempuan, jangan kau merdukan suaramu di hadapan laki-laki. Nanti laki-lakinya tambah kebayang-bayang. Jadi kalau perempuan yang bilang subhanallah, bukan tambah ingat, tambah ngeblank kan kayak gitu. Seperti itu. Nah, tapi itu suami saya Pak Ustadz, kata ibu-ibunya. Ya suami itu biasanya nikahin istri itu saking apanya Pak? Saking cintanya, saking merdunya. Istrinya ngingetin pas sholat malam bareng, suaminya ngeblank. Itu masalah jadinya.
Maka sebaiknya tepuk tangan, kecuali imamnya sama-sama perempuan atau imamnya mahram. Kayak kakak, adik, orang tua, semacam itu. Orang-orang yang haram dinikahi. Baik, cukup ya Isa? Belum? Nah, berapa? 2 menit lagi. Oke, satu pertanyaan silakan kalau masih ada. Jadi sirnya antara kedengaran sama ke telinga ya? Tidak. Iya, dan itu harus dilatih, betul Pak. Susah. Ngeceknya apa? Ya bisa sama keluarga, sama anak, sama istri. Coba ya, kamu di samping. Nggak dengar, aman. Kan itu berarti. Seperti itu, dilatih. Terus kata istrinya, Bapak kedengaran nggak? Enggak juga, ya itu namanya gerakin mulut. Bukan bersuara. Harus keluar suaranya. Seperti itu. Baik, wallahu a'lam. Baik, cukup ya mungkin. Baik, terima kasih ya para jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.